Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini kita akan membahas terkait chapter pencatatan bisnis transaksi. Nah, akun-akun yang terkait dalam suatu pencatatan itu sangat banyak sekali, mulai dari akun aktiva dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai rekening, ada general ledger dan subsidiary ledger. Ada buku besar, rekening kontrol, rekening-rekening neraca atau rekening real, yang rekening selalu ada dalam periode tahun berjalan selama terus menerus. Terus ada juga rekening laba rugi yang ini hanya terhenti di setiap tahun. Misalnya rugi dan laba itu didapatkan dari apa? Pendapatan dan biaya, di mana di satu tahun tertentu itu akan diselisihkan sehingga akan diketahui laba atau rugi. Di tahun kemudian itu dimulai dari kosong lagi. Tapi kalau rekening real tidak seperti itu. Kalau rekening real di akhir periode itu misalnya kas masih 10.000 di awal tahun, mereka juga akan tetap masih 10.000, tapi tidak begitu dengan pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya di akhir tahun itu 10.000, namun di awal tahun berikutnya mulai dari kosong lagi. Karena apa? Karena sudah diselisihkan dengan biaya. Itu bedanya rekening neraca dan rekening laba rugi atau rugi laba. Nah, kelompok rekening ini ada berapa? Ini ada 5. Yang pertama adalah aktiva atau aset, berikutnya adalah utang atau liabilities, modal atau owner equity, nah, terus pendapatan revenue, dan terakhir adalah biaya. Nah, contohnya macamnya seperti apa? Sebenarnya ini banyak sekali. Saudara bisa mencari tahu lebih banyak lagi di beberapa literatur atau beberapa contoh soal dan sebagainya. Ini yang umum saja, di mana aktiva itu ada yang namanya kas, ada yang namanya piutang dagang, perlengkapan, biaya dibayar di muka, tanah, dan peralatan. Nah, semacam itu. Nah, terus ini masih banyak ya, cuma yang saya tampilkan beberapa. Terus ada lagi utang. Utang itu ada utang dagang, utang gaji, utang biaya, utang pajak, pendapatan di muka, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus berikutnya ada modal, ada owner equity, ini ada modal pemilih, ada juga privilege. Terus revenue atau pendapatan, ini ada pendapatan jasa, ada pendapatan honorarium, pendapatan penjualan, pendapatan sewa, pendapatan lain-lain juga pastinya banyak sekali. Terus ada biaya ini biaya gaji, biaya listrik, biaya depresiasi, plus asuransi, dan lain-lain. Nah, itu tadi hanyalah contoh beberapa akun ya, yang mungkin sering muncul, tapi pada kenyataan atau realisasi itu banyak sekali. Nah, ada yang namanya istilah adalah double entry bookkeeping, di mana dalam pencatatan kita itu menggunakan dua sisi. Di sini kenapa dua sisi? Karena diharapkan dalam pencatatan tersebut akan terjadi keseimbangan atau balance lah, semacam itu. Double entry bookkeeping ini sendiri salah satu pendekatan dalam mencatat transaksi yang ini harus dicatat pada minimum itu pada 2 rekening. Nah, ini kalau bentuknya adalah T-account atau rekening T, di mana posisi kiri adalah debit, posisi kanan adalah kredit. Apakah ada bentuk yang lain? Ada. Nanti seperti kita nulis penjurnalan, kalau agak serong ke kiri itu debit, serong ke kanan itu kredit. Itu pada jurnal umum biasanya seperti itu. Nah, ini rekening T-account ini gunanya untuk apa sih? Untuk melacak nominal masing-masing akun. Misalnya kas itu sisi debitnya ada berapa, sisi kreditnya berapa, nanti diselisihkan. Terus banyak yang mana, posisi debit atau kredit. Tapi
kita ketahui sendiri kalau kas itu bertambahnya di debit. Lah, kok tahu seperti itu? Memang ada semacam aturan pencatatannya. Di sini kita akan bahas di mana aktiva itu selalu bertambah di debit. Jadi contohnya bagaimana? Misalnya ada penerimaan kas, berarti saudara tulis itu di posisi debit lah seperti itu. Terus ada pembayaran, berarti terkait kas saudara nanti kalau ada pembayaran ditulisnya di posisi kredit. Nanti akan ada posisi debit kredit semacam itu, terus diakumulasi lebih banyak yang di posisi debit atau kredit. Kalau di akhir di posisi debit ya berarti nominalnya nanti ditulis di posisi debit secara akumulatif ataupun di posisi kredit. Nanti kita coba bahas pada contoh soal di bawah nanti. Terus ada utang. Kalau aktiva itu bertambahnya di debit, berarti utang sebaliknya. Seperti di persamaan dasar akuntansi kemarin. Logikanya terbalik, okay? Kalau aktiva itu posisi bertambahnya itu di debit, berarti yang pasiva utang itu di kredit. Nah, jadi kalau ada utang itu ditulisnya di kredit. Terus begitu juga dengan modal. Modal itu kalau bertambah di kredit lah semacam itu. Sedangkan preve itu kebalikan dari modal. Kenapa? Karena preve itu mengurangi modal. Berarti kalau modal itu bertambah di kredit, preve pasti bertambahnya di debit lah semacam itu. Terus pendapatan. Pendapatan itu bertambah di kredit. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena nanti pendapatan itu diselisihkan dengan yang namanya biaya. Biaya itu kalau bertambah di debit. Nah, kalau nanti pendapatan dan biaya itu lebih banyak pendapatan, otomatis pendapatannya akan berada di posisi kredit. Nah, logikanya kita tarik ke atas tadi. Kenapa seperti itu? Kok bisa di posisi kredit sih? Ya, pendapatan itu di posisi kredit. Apabila nanti terjadi laba, berarti nanti posisinya akan menambah modal lah. Modal kan juga bertambah di posisi kredit. Jadi ini sebenarnya kalau kita tarik secara ilmiah, cara penalaran itu akan selalu terkait ya pendapatan kenapa di kredit, biayanya di debit itu karena akan bersinergi dengan apa yang sudah ada menjadi aturan pencatatan tadi. Lah di sini kita langsung saja mencoba untuk menyelesaikan sebuah case ya, kasus di mana di sini ada beberapa soal yang bisa kita selesaikan. Nah, contohnya ini. Tuan Harjanto menginvestasikan kas sebesar 50 juta ke dalam perusahaan. Berarti nanti Tuan Harjanto ini di pencatatannya akan ditulis kas bertambah dengan modal bertambah. Lah kita lihat. Nah, ini secara akumulatif ya, secara akumulatif sudah saya catat secara keseluruhan jawaban dari beberapa latihan itu di mana ini 50 yang paling atas ini membuktikan bahwasanya ada penerimaan kas di tanggal tertentu. Nah, ini tanggal berapa misalnya? Misalnya kalau ada ini tanggal 1 gitu ya, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti ini nanti kita boleh informasikan di sebelah kirinya angka itu ada tanggalnya 1 strip bulan apa itu 50 juta gitu. Terus kita modalnya kita lihat. Nah, modalnya juga bertambah di posisi kredit. Jadi tadi kan ditambah ini investasi modal berarti kas bertambah. Nah, mana kas bertambah 50 juta, modal tadi juga bertambah di 50 juta. Lah kita lihat kalau bertambah itu kas itu di posisi apa? Debit berarti ditaruh di sebelah kiri. Kalau modal bertambahnya di posisi apa? Kredit berarti sebelah kanan. Nah, semacam itu sebenarnya mudah sekali. Terus kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, ini sama seperti yang kemarin. Dibeli tanah secara tunai seharga 20 juta. Berarti di situ karena dibeli secara tunai, kasnya berkurang. Kas berkurang itu di posisi kredit. Nah, coba kita lihat ya jawabannya. Lah ini paling atas 20 juta. Ini karena apa? Karena ada pembelian tanah. Lah, terus tanahnya bertambah berapa? 20 juta. Nanti seperti itu.
Nah, seperti itu. Jadi, saudara bisa cross check. Kalau sudah semuanya selesai, soal itu selesai, nanti cross check secara keseluruhan. Antara debit dan kredit itu nanti balance atau tidak. Seharusnya itu akan balance di akumulasi ya, bukan di setiap akun. Misalnya kas harus balance, tidak, tapi di semua akumulasi penjumlahan proses pencatatan itu akan balance antara posisi debit dan kredit ataupun aktiva dan pasiva. Nanti kemungkinan mohon maaf, di posisi aktiva dan pasiva akan balance. Kalau di posisi debit kredit mungkin akan lebih besar debitnya atau lebih besar kreditnya. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Dibeli perlengkapan. Dibeli perlengkapan secara kredit berarti perlengkapan bertambah di posisi debit. Terus utangnya juga bertambah karena di sini dibayar secara kredit. Nanti bisa dicek di tabel yang tadi ya, jawaban yang T-account tadi, insya Allah itu sudah di cross check, insya Allah betul. Terus diterima kas, namanya diterima ya, diterima berarti kas bertambah, pendapatan jasa. Terus perusahaan telah melaksanakan pekerjaan jasa, namun belum dibayar, berarti apa? Piutang jasa di posisi debit, pendapatannya di posisi kredit. Dibayar biaya-biaya, berarti apa? Biaya bertambah di mana? Yaitu kalau bertambah di debit, biaya bertambah di debit. Lah di sini yang kreditnya apa? Kas. Kas ini berkurang di posisi kredit, semacam itu. Dibayar sebagian utang. Utang berkurang di posisi debit. Kenapa kok di posisi debit? Ya karena bertambah itu di posisi kredit. Wah Pak, masih bingung Pak. Ya lihat lagi aturan pencatatan. Kalau bisa itu ditulis menjadi poin penting dalam nanti setiap penjurnalan. Itu aturan pencatatan bertambah di mana, itu poin penting banget. Terus diterima pelunasan piutang, diterima pelunasan berarti kas bertambah, terus piutangnya berkurang di posisi kredit. Dijual sebagian tanah, dijual sebagian tanah berarti kasnya bertambah karena kita akan menerima uang tapi tanahnya berkurang di posisi kredit. Tuan Harjanto mengambil kas untuk keperluan pribadi, itu berarti nanti kasnya akan berkurang, prive bertambah. Prive lihat tadi di atas tadi, prive itu kalau bertambah di posisi debit. Terus berkurangnya apa? Berkurangnya adalah kas perusahaan. Insya Allah kalau saudara memahami di awal itu secara menyeluruh ya, itu akan lebih mudah untuk pencatatannya. Lah ini jawabannya. Ini secara keseluruhan beberapa pencatatan yang terkait dengan kas itu kalau diakumulasikan, diselisihkan ternyata lebih banyak di debit, maka kita tulis saldo kas itu di posisi debit. Sebanyak berapa itu? 37.300. Itu perselisihan antara pencatatan di debit dengan di kredit. Piutang dagang 2 juta, surplus kantor 500.000, tanah 14 juta, utang usaha 100.000, modal Harjanto 50 juta, prive 2.100.000, terus ada pendapatan jasa 8.500.000, biaya gaji. Nah, terkait biaya, kalau kita mencatat di account ini harus sendiri-sendiri, bukan pencatatan secara menyeluruh yang pernah kita lakukan di persamaan dasar akuntansi. Jadi lebih bagus detail satu persatu. Ini ada biaya gaji, biaya sewa, biaya lain-lain. Nah, terus setelah itu untuk melihat apakah balance atau tidak, kita akan mencatatkan yang namanya neraca saldo. Ini sebenarnya konsepnya sama sih dengan neraca-neraca yang lain. Ini dilakukan sebelum penyusunan laporan keuangan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengecek ketelitian kita. Lihat slide berikut ya. Di sini kalau kita menyusun di posisi debit dan kredit atas apa yang telah kita lakukan tadi, itu membuktikan bahwa jumlah di debit dan di kredit itu adalah seimbang. Nah, semacam itu. Berapa? 58.600. Nah, di sini kalau di jurnal umum, di sini ada beberapa tampilan ya. Di sini ada tanggal kapan dilaksanakan, keterangan ini nanti berisi akun yang dicatat. Ref ini biasanya berisi nomor akun. Di akuntansi itu ada nomor akunnya kas itu
disimbolkan di lapangan dengan berapa 111 misalnya kayak seperti itu. Itu nanti ada tersendiri. Tapi kalau di dalam soal itu tidak ada, ya tidak usah dikerjakan atau dikosongi saja. Nah, ini contoh jurnal umum ketika terjadi transaksi tanggal 1 tadi ya. Kas bertambah itu berarti mencatatnya debit itu kalau mencatat di posisi menjorok ke kiri, sedangkan kredit ini akan menjorok ke kanan. Jangan sampai atas bawah sama ya. Nah, nanti sulit untuk mengidentifikasi lah. Dengan melihat seperti ini, saudara akan lebih mudah untuk melacak. Di sini bagusnya memang transaksi apa yang terjadi. Di sini dituliskan mencatat penyetoran modal. Ini sebenarnya gunanya untuk kita sendiri. Nah, terkait apa sih pencatatan jurnal di tanggal tersebut, nah, semacam itu. Nah, ini secara berkelanjutan pencatatannya seperti ini. Nah, kalau bentuk rekening yang lain seperti ini, jadi kita bisa tahu tanggal berapa transaksi K, satu-satu itu apa, nomor refnya, terus nomor akunnya, seperti jumlah, terus sebelah kanan berarti itu kredit. Nah, ini semacam itu bentuknya. Nah, kalau jurnal umum, saudara lihat tanggal ini. Nah, ini kalau secara sudah kita apa ya, realisasi kalau dalam sebuah perusahaan ini mungkin sudah agak rumit ya. Ini biasanya dilakukan di praktek dasar akuntansi. Jadi kalau di beberapa jurusan yang basicnya adalah accounting, kita kan ada yang namanya praktikum akuntansi atau praktikum dasar akuntansi. Nanti kita mengerjakan yang seperti ini. Jadi mulai detail dengan ref, nomor rekening, ini dituliskan di sini. Terus kalau ada jurnal umum halaman keberapa ini dituliskan seperti yang ada di tampilan. Jadi memang lebih detail. Tapi kalau kita dalam cuma pelatihan soal tidak sampai ke hal-hal yang detail. Tapi saudara mempelajarinya itu juga sangat bagus sekali. Nah, ini contohnya, yang lainnya selesai ya. Jadi itu yang perlu saudara cermati bersama untuk terkait proses pencatatan akuntansi. Semoga apa yang disampaikan ini nanti bisa menjadikan saudara lebih paham mengenai pencatatan proses transaksi dalam satu bisnis di suatu perusahaan. Ini nanti saudara cermati lagi. Kalau ada yang tidak jelas, boleh kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.